في جنازته. قال: فحفرنا له فغسلناه ودفناه. فأتى رجل بعد فراغنا من دفنه فقال: من هذا؟ فقلنا: هذا خير البشر، هذا ابن الحضرمي. فقال: إن هذه الأرض تلفظ الموتى، فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتى. فقلنا: ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله؟ قال: فاجتمعنا على نمشي، فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه، وإذا اللحد مد البصر نور يتلألأ. قال: فأعدنا التراب إلى اللحد ثم ارتحلنا. كذا في البداية. وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن فيه إخطاء كما في البداية. وعند الطبراني في الثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث، وفيه: فمات فدفناه في الرمل، ولما صرنا غير بعيد قلنا: يجيء سبع فيأكله، فرجعنا فلم نره. قال الهيثمي: وفيه إبراهيم بن معمر الهروي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. انتهى. وذكر ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه: وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له، ودفناه ومضيناه. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دفناه ولم نلحد له، فرجعنا لنلحد له فلم نجد موضع قبره. وأخرجه أبو نعيم في الدلائل عن أبي هريرة نحو رواية الطبراني. Alhamdulillah, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan satu kisah sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu Sayyidina Ala Al-Hadrami, yaitu sahabat yang pertama kali diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengarungi lautan, angkatan laut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas mengatakan, saya menemukan dalam umat ini 3 orang, yaitu Sayyidina Ala Al-Hadrami, kemudian Sayyidina Zubair, kemudian Sayyidina Miqdad. Nah, 3 ini. Beliau mengatakan, aku menemukan dalam umat ini 3 orang. Seandainya 3 orang ini berada dalam Bani Israel, tentu Bani Israel tidak akan berpecah belah. Kemudian beliau melanjutkan hadis tersebut. Dan di dalamnya beliau mengatakan, kami tidak lama sehingga jenazahnya Sayyidina Ala Al-Hadrami dimasukkan di kuburan beliau. Maka kami pun menggali lubang untuk menguburkan beliau. Setelah kami mandikan dan kami memasukkan beliau ke dalam kubur beliau. Maka tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki, dan laki-laki itu mengatakan, siapa ini? Maka kami pun mengatakan, ini adalah orang yang sebanyak orang, yaitu Ibnul Hadrami. Orang tadi mengatakan, tanah ini sering sekali mengeluarkan orang-orang telah meninggal dunia. Maksudnya tanahnya enggak tanah seperti biasanya, tanah pasiran. Sehingga seringkali tanah ini orang telah ditimbun keluar lagi. Bagaimana kalau saya usul kita pindah Sayyidina Ala Al-Hadrami dari sini mungkin sekitar 1 mil atau 2 mil. Maka Sayyidina sahabat mengatakan, kalau begitu ya kita akan pindahkan saudara kita Ala Al-Hadrami di tempat yang lain yang tanahnya lebih keras. Maka Sayyidina Anas sudah mengatakan, maka kami pun bermusyawarah, kami berkumpul untuk menggali lagi kuburan Sayyidina Ala Al-Hadrami. Ketika kami telah sampai ke liang lahat Sayyidina Ala Al-Hadrami, ternyata beliau tidak ada di kuburan, udah hilang. Nah, baru dikuburkan langsung hilang beliau. Ternyata para sahabat melihat sejauh mata memandang telah memancarkan cahaya-cahaya di dalam kubur beliau. Kemudian para sahabat pun mengatakan, tanah yang telah kami gali tadi kami kembalikan lagi tanah tersebut. Kemudian kami pergi. Kemudian dalam saat Imam Al-Tabrani
Tabrani dikatakan, yaitu beliau meninggal dunia, kemudian beliau dikuburkan di pasir yang tak kuat. Ketika kami telah pergi beberapa jarak, tiba-tiba binatang buas telah memakan beliau. Kemudian kami kembali melihat kuburan beliau, tapi ini kurang sikot. Rawinya mengatakan wala ma'arifu, rawi mengatakan ini saya tidak kenal siapa itu. Kemudian dikatakan juga dalam sanadnya dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, kami menggalikan kuburan untuk beliau menggunakan pedang-pedang kami, tapi kami tidak membuatkan lahat untuk Sayyidina Ali Al-Hadrami. Ada namanya lahat, ada namanya syak. Kalau syak itu dilubangi di tengah, main taruh di tengah. Kalau lahat itu di sampingnya. Nah, beliau ini tidak dikasih lahat, cuma ditaruh gitu aja. Kemudian setelah lama kemudian kami pun pergi. Maka seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW berkata, kita telah mengubur Sayyidina Ali Al-Hadrami, tapi kami tidak membuatkan lahat kepada beliau. Tidak lama kemudian kami pun pergi ke kuburan beliau untuk kembali membikinkan lahat untuk beliau. Ternyata setelah kami pergi ke sana, kami tidak menemukan jejak sama sekali di mana beliau dikuburkan waktu itu. Kita khawatir terhadap orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi khawatirlah terhadap orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, di sini pentingnya seorang itu mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau seandainya kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dimanapun kalian berada. Santri juga sungguh-sungguh belajarnya. Begitu juga kita semua sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin sungguh-sungguh orang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula karunia yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang tidak sungguh-sungguh, maka semakin sedikit pula yang dapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut